Tokoh pemuda Ali Kabiai mengatakan integrasi Papua ke dalam NKRI adalah anugerah Tuhan. Tokoh pemuda Papua Ali Kabiai berpandangan integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI adalah jalan dan anugerah Tuhan. Integrasi Papua dalam NKRI itu sudah jalan Tuhan, kata Ali dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis 23 Maret 2023. Menurut Ali Kabiai, posisi Papua sebagai bagian dari NKRI sudah sepatutnya dijaga dan sebaik-baiknya oleh semua pihak. Hal tersebut dia sampaikan dalam diskusi online bertema The Urgency of Papua in Indonesia Centric Development Rabu. Menurutnya, kemerdekaan Papua seperti yang diinginkan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB bukan jaminan memperoleh kesejahteraan masyarakat. Ia pun menilai yang menginginkan kemerdekaan Papua bukan orang asli Papua (UAP). Sejauh ini, Ketua Pemuda Mandala Trikora Papua itu memandang tingginya intensitas kunjungan Presiden Jokowi ke Papua menunjukkan kecintaan pemerintah Indonesia kepada tanah Papua. Kecintaan itu ditunjukkan pemerintah dengan gencar membangun di wilayah timur Indonesia seperti wilayah ibu kota Nusantara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Menurut Ali, gerakan KKB yang anarkistis seperti membakar rumah sakit dan pasar justru menghambat pembangunan di Papua, baik secara ekonomi maupun pembangunan sumber daya manusia (SDM). Juga menghancurkan pembangunan yang sudah dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Hal mengejutkan terjadi, bikin KKB kalang kabut. Tokoh pemuda Papua terobos hutan, sikat UPM. Organisasi Papua Merdeka UPM yang terus meresahkan warga Papua membuat aksinya selalu dicemooh pemberantasan organisasi separatis terus dilakukan oleh aparat. Para pemuda Papua juga mendukung penumpasan UPM karena mereka cinta NKRI dan tidak mau Indonesia dirusak kedaulatannya oleh kaum separatis. Saat Papua bergabung dengan Indonesia setelah penentuan pendapat rakyat PPRA, maka ada yang tak menyetujui hasilnya. Mereka membentuk organisasi Papua Merdeka UPM dan ngotot ingin berdikari. Alasannya, mereka dapat merdeka dan mengatur wilayah sendiri. Padahal menurut hukum internasional, bekas jajahan Belanda menjadi wilayah RI termasuk Papua. Para pemuda Papua mendukung pemerintah dan tidak mau bergabung dalam UPM. Mereka malah mendukung pemberantasan organisasi separatis tersebut karena selalu meresahkan masyarakat. UPM dan KKB terlalu sering menyakiti hati warga sipil dengan melakukan penembakan dan penyerangan yang membabi buta. UPM bahkan pernah ketahuan menggunakan warga sipil Papua sebagai tameng hidup ketika mereka menyerang aparat. Peristiwa ini sangat memilukan karena bagaimana bisa mereka tega membuat saudara sesukunya jadi korban jiwa hanya demi ancaman pada aparat dan masyarakat lain. Para pemuda Papua berbondong-bondong mendaftar jadi tentara karena ingin membela wilayahnya. Jika mereka sudah resmi jadi anggota TNI, maka bisa membela warga sipil dan ikut ke hutan dan pegunungan dalam rangka pencarian markas UPM. Pemberantasan organisasi ini sangat penting karena mereka merusak kedamaian di bumi cendrawasih.
Penerimaan tentara di Papua juga terselenggara berkat beasiswa program Otsus sehingga meringankan beban finansial para pemuda. Mereka bisa dilatih jadi bintara dan siap ditempatkan di wilayah terpencil sekalipun tujuannya agar membela kehormatan NKRI dan memberantas UPM serta KKB yang selalu meresahkan masyarakat. Permasalahan separatisme di Papua tidak hanya berkisar pada kekejaman UPM, namun juga ada campur tangan dari pihak asing. Mereka ikut cawe-cawe karena mengincar tambang-tambang di Mimika, sehingga jika UPM berhasil akan bisa menikmati hasilnya. Pihak asing sangat licik dan menggunakan UPM sebagai perpanjangan tangan. Para pemuda Papua yang tergabung dalam Ampera, Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua, mengecam pihak asing yang mendukung UPM serta ikut merayakan ulang tahunnya pada tanggal 1 Desember. Bahkan pihak asing ikut mengibarkan bendera bintang kejora yang jadi lambang UPM. Peristiwa itu adalah sebuah penghinaan besar bagi Indonesia. Ampera meminta pemerintah Indonesia lebih gencar dalam memberantas UPM karena permasalahan separatisme ini merembet ke banyak hal lain. Selain mengancam kedaulatan negara dan merusak perdamaian, maka separatisme juga membuat negeri lain merendahkan Indonesia. Pihak asing sengaja melakukan propaganda pada UPM agar terus memberontak dan mendirikan Republik Federal Papua Barat. Namun ketika berhasil merdeka, bukannya kebahagiaan yang didapat, melainkan kesengsaraan karena pihak asing akan menjadikan pemimpin UPM sebagai presiden boneka dan mengeruk dalam kekayaan Papua. Hal inilah yang tidak disadari oleh UPM karena mereka sudah termakan oleh propaganda asing. Mereka tak berpikir jernih dan melihat betapa besar perubahan pada Papua saat era Presiden Joko Widodo. Sekarang Papua makin cantik dan maju berkat jalan Trans Papua, jembatan Yotefa, Bandara Internasional Sentani,